warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas coba dipimpin doa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Baik, mari teman-teman sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat pada pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Bapak mau absen terlebih dahulu nih. Siapa aja yang nggak ada? Buat Noval, Hadir Pak. Rofik, ada yang tahu? Izin Pak. Terus Fikri, Hadir Pak. Pinkan, Hadir, Sipah, Pak. Freddy, Hadir Pak. Alkap, Izin juga Pak. Marcel. Izin. Tapi dia nggak WA saya ya. Kurang Tahu tahu. itu, Pak. Dia katanya dispen Pak lomba nari. Oh iya Marcel ya? Nanti tolong ya bilang ke Tiga dia. provinsi itu Pak. Kalau yang izin suratnya dikasih ke Bapak segera. Iya. Sebelumnya Bapak akan ngulas nih. Pertemuan kemarin kan Bapak ngebahas tentang komponen elektronika aktif. Nah, ada yang tahu nggak komponen elektronika aktif itu jenisnya apa aja? Aktif. Dioda, terus Resistor pasif. apa lagi? Dioda, kapasitor, transistor, sama apa lagi? Tristor. Udah, tristor ya masuk juga. Oke, buat pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang dioda. Benar sekali yang tadi, dioda ini termasuk jenis komponen elektronika aktif. Nah, sebelum itu Bapak pengen nanya nih, biasanya kalau di komponen elektronika itu kan banyak berbagai macam ya penerapannya ya nih. Kalau di dioda ini dalam kehidupan sehari-hari penerapan dioda ini bisa digunakan banyak sekali nih. Kayak misalnya di penggunaan power supply ataupun komponen-komponen elektronika yang emang sebelumnya dari AC ke DC. Nah, itu biasanya menggunakan komponen dioda. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak pengen ngebentuk kelompok nih. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang dan posisi duduknya itu berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan. Dan sebenarnya dari tujuan pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang cara kerja komponen dioda secara tepat dan menerapkan rangkaian menggunakan komponen dioda dengan tepat nih. Jadi nanti kita mencoba menerapkan ataupun mengaplikasikan penggunaan komponen dioda ini, terus kita buat rangkaiannya, terus kita analisa gitu kawan-kawan. Di sini ada video pembelajaran. Nah, tolong perhatikan baik-baik ya. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang diode atau dioda. Dioda adalah komponen elektronika 2 kutub. Dioda memperbolehkan arus mengalir ke satu arah dan memblokir arus dari arah sebaliknya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dioda memiliki 2 kutub, anode atau kutub positif dan katot atau kutub negatif. Karena fungsinya sebagai penyara arus, dioda biasa digunakan untuk rangkaian power supply, khususnya rangkaian yang merubah arus AC menjadi arus DC. Kita contohkan dengan baterai, lampu LED, dan dioda. Jika anode dari dioda dihubungkan dengan kutub positif dari baterai dan katot diodanya dihubungkan ke anode dari LED, maka lampu LED akan menyala. Ini adalah kondisi panjang maju atau forward bias, di mana arus diperbolehkan melewati dioda. Tetapi jika dioda dibalik, maka lampu LED tidak akan menyala. Ini adalah kondisi panjang mundur atau reverse bias. Dalam kondisi ini, dioda memblok arus yang akan lewat. Dioda umumnya membutuhkan tegangan untuk beroperasi, sekitar 0,7 volt atau biasa disebut forward voltage. 0,7 volt ini juga disebut sebagai voltage drop atau tegangan yang turun. Jadi jika arus yang lewat kurang dari 0,7 volt, maka dioda tidak akan bekerja. Perlu juga diperhatikan bahwa dioda memiliki power rating dan diukur atau ditandai dengan ampere. Dioda 1 ampere berarti dioda tersebut mampu menangani arus hingga 1 ampere.
Dioda juga memiliki nilai kecepatan switching atau kecepatan buka tutup atau kecepatan memblok dan memperbolehkan arus lewat. Kecepatan switching ini dipengaruhi oleh frekuensi arus dan sangat berpengaruh untuk arus AC. Dioda juga memiliki nilai maksimum reverse voltage atau tegangan mundur. Jika tegangan yang akan diblok lebih besar dari rating maksimum diodanya, maka dioda tidak akan berfungsi dan arus akan bocor. Fungsi dioda memang kelihatan sederhana, tapi dioda merupakan komponen penting dalam dunia elektronika. Dioda bisa berbentuk tabung vakum atau solid state. Untuk dioda solid state atau semikonduktor, ada beberapa jenis dioda khusus yang umum dijumpai, yaitu LED atau light emitting diode, Schottky diode, dan Zener diode. Di video kali ini, kita akan membahas tentang rectifier atau penyiar. Kita juga sudah membahas tentang arus AC dan arus DC, di mana AC adalah arus bolak-balik dan DC adalah arus arah. Buat teman-teman yang belum lihat video-video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Secara singkat, rectifier atau penyiar adalah rangkaian untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Kita tahu bahwa arus AC membentuk gelombang sinus, di mana ada puncak positif dan puncak negatif. Fungsi atau tugas rectifier adalah mengubah gelombang sinus tersebut menjadi selalu di atas dan tidak terputus. Jika kita menggunakan satu diode untuk penyiar, maka ketika gelombang turun ke bawah, tidak ada arus yang akan masuk atau tegangannya menjadi nol. Ini biasa disebut setengah gelombang. Untuk mendapatkan gelombang penuh, kita butuh 4 diode dengan konfigurasi seperti di gambar. Dengan rangkaian ini, gelombang bolak-balik dari AC dapat dikonversikan menjadi gelombang satu arah atau DC. Rangkaian 4 diode ini biasa juga disebut bridge rectifier atau jembatan penyiar. Kita juga bisa menggunakan 2 diode untuk mendapatkan gelombang penuh jika arus telah melalui transformer atau trafo yang center tap atau CT. Untuk trafo CT ini nanti kita akan bahas di lain video. Rectifier atau penyiar biasanya digunakan pada rangkaian power supply setelah transformer atau trafo, dan biasanya setelah rangkaian diode ditambahkan beberapa kapasitor untuk menghaluskan arus atau gelombangnya, dan bisa juga ditambahkan rangkaian voltage regulator untuk menstabilkan tegangan keluarnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, rangkaian bridge rectifier bisa kita buat dengan menggunakan 4 diode, tapi saat ini sudah ada komponen yang sudah terintegrasi. Bentuknya seperti ini. Perlu diperhatikan, contoh dan penjelasan dalam video ini berlaku untuk arus AC 1 phase. Untuk listrik 3 phase, aplikasinya sedikit berbeda. Oke. Nah, dari video tadi, coba berikan tanggapan ataupun pendapat dari kawan-kawan tentang dioda, si komponen dioda ini. Ataupun ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gitu. Ya, boleh Nova. Oke, dioda ini digunakan sebagai penyiar yang dimana terdapat 2 kutub, yaitu kutub positif sama negatif atau anoda dan katoda. Untuk si dioda ini harus forward bias karena dia sebagai penyiar dan arusnya itu harus searah, dan ketika reverse itu dia tidak akan menyala karena si katoda ini bakal ngeblok dari si arus masukan. Itu dia pembahasan sangat singkat tentang rangkaian penyiar atau. Nah, baiklah, buat kalian semua nih, kan Bapak udah kasih modulnya ya. Nah, setiap kelompok itu masing-masing dapat modul. Nah, coba dari modul itu sama dari penjelasan dari video pembelajaran yang Bapak berikan, kalian analisis, kemudian kalian buat satu buah rangkaian menggunakan dioda, rectifier penyiar menggunakan software Valstat. Itu bisa diakses menggunakan internet. Jadi tolong kalau yang punya handphone ataupun punya laptop diaktifkan terlebih dahulu. Buat rangkaian rectifier itu seperti ini terlebih dahulu ya, dimana nanti bebannya itu menggunakan resistor. Nah, kalian itu harus analisis bagaimana cara kerjanya si rangkaian ini, kemudian bagaimana cara arusnya mengalir seperti itu.
Ya Pak. Nah, nanti data dari kalian nanti dicocokkan sama data Bapak nih. Bapak akan ngejelasin alurnya gitu. Jadi benar nggak di pengamatan kalian gitu. Nanti kalau misalnya ada yang keliru dari pemahaman kalian, dari proses pengambilan data kalian bisa tambahkan dari prinsip kerja dioda ini. Buat khususnya sebagai rangkaian penyiaran. Nah, buat yang pertama ini Bapak akan menjelasin tentang rangkaian dioda sebagai penyiaran. Nah, di sini kan ada 4 buah dioda nih. Yang pertama di sini kita anggap ini dioda yang pertama, ini dioda kedua, ini dioda ketiga, dan ini dioda keempat. Nah, di sini merupakan trafo ya, suara dari trafo. Nah di sini kalau misalnya kita simulasikan kan arus AC itu kan gelombangnya seperti ini nih, naik turun, maju sama mundur. Nah, ketika proses dioda menyiarahkan ini, dia akan mengalami forward bias gitu, dimana dioda ketika arusnya tinggi, dia akan melewati dioda 2 nih, terus akan menuju ke resistor. Nah, begitupun sebaliknya nih, ketika yang di bawah nih dioda 3, dioda 4, dia akan forward bias. Makanya ada 2 buah dioda yang sebagai menyiarahkan gitu. Nah, ini makanya bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, si 2 dioda di belakangnya, dioda 1 dan dioda 3-nya ini, dia itu sebagai penahannya ataupun pembloknya gitu, untuk forward, untuk reverse bias, biar mendapatkan sinyal negatif gitu. Karena apa? Karena tadi kan fungsi dari dioda ini, dia akan mengaliri arus ketika emang tegangan itu menuju dari anoda ke katoda ataupun dari positif ke negatif. Kalau misalnya dari negatif ke positif, dia akan ngeblok ataupun nahan sesuai dengan kapasitas diodanya itu masing-masing. Nah, di sini merupakan rangkaian penyiaran gelombang penuh tanpa menggunakan filter ataupun penyaring. Nah, meskipun bentuk gelombangnya seperti gunung, seperti gunung nih, seperti ini nih. Nah, makanya dia itu gelombang itu konstan gitu. Konstan maksud dalam artinya itu ada high, ada low, cuma dalam satu porsi gitu. Nah, terus buat rangkaian yang kedua, di sini kan kita tambahkan sebagai kapasitor nih. Ada yang tahu nggak nih fungsi kapasitor di sini sebagai apa nih? Untuk menyimpan arus. Nah, iya benar sekali nih. Tadi kan sebelumnya dia bebannya resistor doang gitu, ataupun keluarannya itu bisa dibilang masih murni dari ada campur AC lah. Kan kalau DC itu harusnya konstan, cuma yang tadi pertama kan bentuk gelombangnya kalian bentuknya dapatnya kayak gunung kan ya? Kayak gunung. Nah, makanya di sini biar tetap konstan itu kita butuh kapasitor sebagai penyaring ataupun penahan dari riak-riaknya si dioda sama si transformator gitu kawan-kawan. Nah, di sini sama gitu prinsipnya tadi, dioda 1 ini akan mengalami forward bias dan dioda 4-nya ini akan mengalami forward bias gitu. Untuk sebagai pembloknya itu dia dioda 1 sama dioda 3. Nih, yang ini sama yang ini dia akan mengalami reverse bias gitu, buat nahan gitu. Nah, di sini dipasangin filter kapasitor, maka bentuk gelombangnya seperti ini nih. Dia akan lebih konstan gitu, tidak ada tegangan yang drop gitu, dari 0 ke 5 terus turun lagi ke 0 terus naik lagi ke 5 seperti itu. Nah, datanya itu coba kalian cocokin ataupun ada yang kalian tambahin gitu. Nah, di sini kan udah nih. Kira-kira dari pengamatan kalian sama yang Bapak jelaskan itu ada perbedaan nggak? Mirip Pak, hampir sama Pak. Oke. Hampir sama kan? Nah, coba dari masing-masing kelompok kalian coba maju ke depan, kalian demonstrasikan sekaligus kalian jelaskan prinsip kerja dari salah satu rangkaiannya aja ya. Iya Pak. Iya.
Jadi di sini kan ada arus AC nih masuk kan. Nah arus AC itu masuk ke dioda 2. Nah dari dioda 2 ini nanti ke kapasitor sebenarnya. Habis itu lanjut ke si resistor. Nah itu dari AC ke resistor ini itu dia pakai forward bias karena kalau misalkan pakai yang ini nanti dia ngeblok gitu kan. Nah sedangkan gambar gelombangnya itu sendiri dia jadi konstan karena pakai filter itu sendiri si kapasitornya itu. Sedangkan kalau misalkan nggak pakai filter dia nanti gelombangnya setengah gelombang. Iya, sudah stabil. Gitu. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rectifier tanpa filter. Nah, di sini dari arus AC ini dia akan ke dioda 2. Nah, dari dioda 2 ini dia akan ke resistor. Nah, dari dioda ke resistor ini dinamakan forward bias. Nah, di sini itu bakal di blok. Jadi dia nggak bakal bisa ke situ lagi. Nah, bisa dilihat juga nih kalau arus gambar gelombangnya. Yang tadi kan pakai filter. Arah gelombangnya itu bisa dibilang tadi konstan banget. Nah, di sini nggak pakai kapasitor, jadi arah gelombangnya itu tidak konstan, dia kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang yang membuat rectifier. Di sini jadi dari sumber masuk ke dioda 2, lalu masuk ke filternya kapasitor 102 farad mikrofarad, terus masuk ke beban yaitu dari 430 watt. Nah di sini karena kita pakai filter atau kapasitor, jadi di sini tegangannya itu stabil gitu sih. Baiklah, karena Bapak lihat dari hasil kalian merangkai rangkaian punya arah gitu, menggunakan 4 buah dioda yang disusun secara bridge, dan kalian sudah memahaminya gitu. Terus kalian juga sudah menyimpulkan sendiri bagaimana si dioda ini bekerja khususnya sebagai rangkaian penyearah gitu. Nah jadi si dioda ini prinsipnya itu hanya ada 2 gitu, forward maju sama forward mundur atau reverse bias atau forward bias seperti itu. Nah, kalau misalnya dia maju, berarti aliran arusnya itu sesuai gitu dari kutub anoda menuju kutub katoda. Nah, sedangkan kalau sebagai penahan itu dia dari kutub katoda ke anoda. Nah, biasanya kalau sebagai penahan itu dia difungsikan pada beban motor DC. Nah, biasanya kalau motor DC kalau misalnya nggak dihubungin listrik pun ketika kita muter-muter dia menimbulkan arus listrik. Nah, makanya dihubungin pakai dioda itu sangat berguna juga gitu. Nah, oke, Bapak akan kasih tugas kepada kalian di modul. Tolong kerjakan soalnya sampai dari nomor 1 sampai 5 dikerjakan di rumah. Itu secara kelompok aja, nanti jawabannya minggu depan Bapak periksa. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? PR-nya nggak banyak ya? Gampang Pak, PR-nya. Oke, Nanti siap. kita kerja satu kelas. Oke, siap. Oke, karena sudah selesai gitu, coba duduknya dirapikan kembali dan ketua kelas tolong pimpin doa pulang itu. Baik Pak. Mari teman-teman, sesudah belajar alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Sudah selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jangan lupa tugas Bapak dikerjakan. Siap. Jangan lupa Bapak periksa, Bapak mau mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah.